Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar kata penghubung wa, kwa, hago, rang, dan irang. Nah, kata penghubung ini dari wa atau kwa, hago, rang, atau irang itu mempunyai fungsi yang sama. Jadi, kata-kata ini bisa diartikan dan, dengan, dan juga bisa diartikan bersama. Oh, maaf. Oke. Nah, fungsinya wa, kwa, hago, rang, dan irang itu menghubungkan dua kata atau lebih dalam sebuah kalimat dan juga bisa mengekspresikan arti dalam menemani seseorang. Jadi kayak diartikan bersama. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya. Yang pertama, penggunaan wa atau kwa. Nah, wa atau kwa ini dalam penulisannya itu tergantung vokal sama konsonan kata di depannya. Kalau wa, itu kata di depannya itu berupa vokal. Sedangkan kwa itu untuk tambahan kata yang berakhiran dengan konsonan. Huruf depannya itu berakhiran konsonan ya. Nah, di sini ada contoh nunawa. Nunawa dengan nuna kakak perempuan, dengan kakak perempuan, atau bersama kakak perempuan dan kakak perempuan itu bisa ya. Jadi artinya tergantung konteks kalimat nanti. Terus ada bosewa, bosewa dengan bis. Contoh yang kwa di sini ada hyongkwa dengan kakak laki-laki, jihacheokwa dengan subway atau kereta api bawah tanah. Untuk jelasnya, mari kita belajar kalimat yang menggunakan wa atau gua. Nah, di sini ada contoh kalimat. Ini ada gambar ya, ada gambar orang lagi memasak. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. 지수 씨와 리키 씨가 음식을 만듭니다. Nah, buat ngertiin, pertama-tama kita cari kata yang punya partikel subjek. Partikel subjek berarti di sini ya, Ricky Siga. Ricky Siga berperan sebagai subjek. Saudara Ricky mandemni dan membuat emsik makanan wa dengan Jisoo si, saudara Jisoo. Atau bisa diartikan saudara Ricky membuat makanan bersama Jisoo. Sama ya artinya. Terus contoh kalimat yang kedua ada Jisoo 씨가 리키 씨와 같이 음식을 만듭니다. Jisoo 씨가 di sini subjeknya Jisoo. Jisoo, saudara Jisoo, mandemni dan membuat emsik makanan 같이 bersama wa dengan Ricky si, saudara Ricky. Kalimat yang lain, 서울에는 지하철과 버스와 택시가 많습니다. 서울에는 di kota Seoul. Ini topik kalimatnya ya, 서울에는. Ada partikel topik kalimat yang nen. Jadi kita artikan pertama, di kota Seoul 많습니다 banyak. Nah, ini dari sini ngertiinnya taksi. Taksi, wa, dan bus, bis, kwa, dan 지하철, subway. Jadi di Seoul banyak taksi, bis, dan juga subway. Kalau misal hanya ada 지하철 dan bus, berarti nanti kalimatnya jadi kayak gini ya. 서울에는 지하철과 버스가 많습니다. Itu kalau cuma ada dua objek. Nah, ini objeknya ada tiga. Ada 지하철, bus, dan taksi.
Contoh kalimat terakhir ada 형과 같이 운동을 합니다. 운동을 합니다, berolahraga, 같이 bersama, 과 dengan hyong, kakak laki-laki. Nah, terus yang kedua itu ada hago. Kalau hago ini itu pemakaiannya nggak tergantung vokal sama konsonan. Jadi baik itu katanya berakhiran dengan vokal atau konsonan, tetap sama pakainya hago. Artinya sama kayak yang kwa atau wa tadi, artinya bisa dan dengan atau bersama. Kita lihat contoh kalimatnya. Kalimat pertama berbunyi 친구하고 동대문 시장에 갑니다. Nah, kita ngartiinnya dari belakang dulu. 갑니다, pergi. 시장에, ke pasar. 동대문. 동대문 itu nama pasarnya. Pergi ke pasar 동대문. 하고, bersama 친구, teman. Atau bisa diartikan pergi ke pasar 동대문 dengan teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini u, vokal, dan pakainya hago. Terus contoh yang kedua, ada 동대문 시장에서 김밥하고 사과하고 배를 삽니다. 삽니다 membeli, pir, hago, dan sawa apel, hago, dan kimbap. Kimbap itu nasi gulung. 시장에서 di pasar 동대문. 동대문. Nah, kita bisa lihat ya yang pakai hago ini depannya ada kimbap. Kimbap konsonan. Terus yang ini sagwa, vokal. Jadi hago itu baik vokal atau konsonan pakainya sama ya, hago. Kalau tadi yang wa sama gua aku review ulang, di mana wa itu untuk kata yang depannya vokal. Berarti kalau ini sagwa, wa misalnya. Kalau yang konsonan pakainya kwa. Berarti kimbap kwa. Itu kalau kita pakai rules yang pertama tadi, yang wa atau gua. Terus yang ketiga itu ada rang sama irang. Nah, ini pemakaiannya mirip sama wa dan gua. Jadi kata rang dan irang itu tergantung kata depannya vokal atau konsonan. Kata depannya berakhiran vokal atau konsonan. Kalau rang itu untuk kata yang berakhiran dengan vokal, sedangkan irang untuk kata yang berakhiran dengan konsonan. Kita lihat contoh katanya. Di sini ada 친구, 친구랑 dengan teman. 사과랑 dengan apel atau dan apel. Kalau yang konsonan ada 선생님이랑 dengan guru. Kimbapirang dan kimbap, nasi gulung. Terus kita lihat contoh kalimatnya ya. Di sini ada 친구랑 동대문 시장에 갑니다. 갑니다 pergi, 시장에 ke pasar, 동대문 rang bersama 친구, teman. Nah, ini sama ya contohnya kayak yang kedua. Bedanya kalau yang kedua pakai hago, yang ini pakai rang. Contoh yang kedua ada 동대문 시장에서 김밥이랑 사과랑 배를 삽니다. 삽니다 membeli, pir, saguarang dan apel, 김밥이랑 dan nasi gulung. 시장에서 di pasar 동대문. Oke. Untuk mengasah pemahaman kalian, kita lanjut ke contoh soal ya. Nanti kalian ngerjain contoh soal. Ini kalau mau dikerjain boleh juga. Kalau yang 27.1, cara ngerjainnya pertama kita cari interrogatif atau kata ganti tanya. Biasanya karena kata interrogatifnya biasanya ditempelin dengan hago, wa, kwa, atau rang. Jadi nanti kita tetap tulis hago, rang, wa, kwa. Kayak gitunya tetap ditulis. Jadi yang dibuang interrogatifnya ya. Nah, ini kita lihat contoh nomor 1. Pertanyaannya ada 누구하고 같이 영화를 봅니까? 봅니까 menonton 영화 film 같이 bersama hago dengan nugu siapa.
Nah, di sini jawabannya ada 친구. Jadi 친구 ini buat gantiin 누구. Kita tulis ya. 친구하고 같이 영화를 봅니다. Menonton film bersama dengan teman. Nah, kita cari contoh yang lain. Ini nomor 2 sama ya, 누구. Ini 누구. Nomor 4 juga 누구. Nah, nomor 5. Aku kasih contoh nomor 5. Ini ada 한국기. Ini kayak salah tulis ya, harusnya 한국계 내일 bener. 한국이 내일 어느 나라하고 축구를 합니까? 한국이 Korea 내일 besok 축구를 합니까? Ini melakukan pertandingan cukup sepak bola hago dengan negara 어느 mana. Korea melakukan pertandingan sepak bola dengan negara mana? Nah, di sini jawabannya ada Brazil. Kita tulis dulu 한국이 내일. 한국이 내일. Nah, onenya diganti yang ada di dalam kurung. Brazil. Brazil 나라하고 Oke. 한국이 내일 브라질 나라하고 축구를 합니다. 한국이 Korea 내일 besok 축구를 합니다. Melakukan pertandingan sepak bola hago dengan negara Brazil. Udah paham ya buat ngerjain yang 27.1. Jadi tipsnya pertama kita cari interrogatifnya. Terus, kata yang ada di dalam kurung itu digunakan untuk menggantikan interrogatif tersebut. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Di sini ada 27.2. Ini kita nanti juga tugasnya sama. Pertama-tama kita cari interrogatifnya ada di mana. Terus, yang ada di dalam kurung ini nanti kita tambahin wa atau gua, hago, rang atau irang. Nah, karena soalnya yang belum diisi itu ada 7, nanti kalian isi nomor 2, 3, dan 4 itu kalian pakai aturan yang wa atau gua. Aku kasih catatan ya di sini. Wa atau gua itu untuk nomor 2 sampai 4. Yang hago itu untuk nomor 5, sedangkan rang sama irang itu sisanya, berarti nomor 6 sampai 8. Oke. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1. Di sini soalnya berbunyi 시장에서 무엇을 삽니까? 삽니까 membeli, 무엇을 apa? 시장에서 di pasar, membeli apa di pasar. Nah, nanti kalian bisa tambahin ya 시장에서 itu ditulis paling depan, 시장에서. Terus ini ada 과일 sama 야채. Nomor 1 itu pakai aturan hago ya. Berarti 과일 hago, 야채. Nah, karena interrogatifnya ada tambahan partikel objek, jadi nanti jawaban yang kedua yang ini ya, itu tambahin partikel objek juga. Karena vokal jadi partikel objeknya yang real. 야채를 삽니다. 과일하고 야채를 삽니다. Itu kalau pakai aturan yang hago. Aku kasih contoh kalau misal pakai aturan yang wa atau gua. 시장에서
과일. Nah, karena konsonan berarti kita pakai yang kwa. 과일, kwa. Sorry. 과일, 과일, kwa. 오케이. 시장에서 과일과 야채를 삽니다. Ini kalau pakai aturan yang wa atau kwa. Coba kita tulis lagi pakai aturan yang rang atau irang. Ini untuk contoh ya. 시장에서 과일이랑 야채를 삽니다. 오케이. 시장에서 과일이랑 야채를 삽니다. Itu kalau objeknya ada dua. Gimana kalau objeknya lebih dari dua? Aku cari contohnya. Nomor berapa ya? Nomor 6. Untuk contoh nomor 6. Nah, ini jawabannya ada 3 ya. Terus kita lihat dulu. Kalimatnya berbunyi 누구한테 초콜릿을 줍니까? 줍니까 memberikan, 초콜릿을 itu coklat, 한테 kepada 누구, siapa? Memberikan coklat kepada siapa? Nah, karena pertanyaannya interrogatifnya ada di depan, jadi kita tulis dulu ini di depan sendiri ya, langsung 여자친구 kita tulis dulu. 여자친구. Tadi nomor 6 pakai aturan yang rang atau irang. Berarti karena 여자친구 itu berakhiran dengan vokal, berarti kita pakai yang rang ya. 여자친구 rang. Terus yang kedua ada 어머니. 어머니랑. Terus ada 여동생. 여동생. Nah, kita lihat interrogatifnya itu nempel sama hante. Jadi nanti di sini juga hantenya ditulis nempel sama 여동생. 여동생 hante. 초콜릿. 예. 여자친구랑 어머니랑 여동생한테 초콜릿을 줍니다. Memberikan coklat kepada adik perempuan dan ibu dan pacar perempuan. Oke, aku review ulang ya untuk bab 27 ini. Jadi di bab 27 kita belajar tentang wa, kwa, hago, rang, dan irang. Artinya sama ya, itu diartikan dan dengan bersama. Cara penggunaannya, aku review lagi. Wa itu untuk kata yang berakhiran dengan vokal, sedangkan kwa untuk berakhiran konsonan. Hago itu tidak tergantung vokal dan konsonan, rang untuk vokal dan irang untuk konsonan. Oke, sekian pembahasan bab 27 kali ini. 감사합니다. 안녕.